Ruang apa Bu ini? Ruang. Ruang keras. Kelas 5A. Karena sudah siap, langsung saja. Nggak terane kayak ada ini tak ngomong. Terus itu bagian itu laparan itu semuanya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DRS Adi Cahyono MPD, yang terhormat Bapak Trimo SPD MPD, serta Bapak Ibu Guru mitra kerja saya yang saya hormati.
saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Adi Cahyono beserta Bapak Trimo sebagai tim asesor kegiatan PKKS di sekolah kami pada hari ini tanggal 30 September 2021 dan bisa evaluasi diri serta kami akan menindaklanjuti segala saran serta petunjuk dari Bapak. Baiklah Bapak, akan kami paparkan bukti fisik untuk PKKS kami. Sebelumnya mohon maaf, tentunya bukti fisik kami masih banyak kekurangan. Untuk itu nanti mohon untuk diberikan bimbingan kepada kami. Semoga kegiatan amal hingga akhir nanti bisa berjalan dengan lancar. PKKS hari ini akan kami paparkan terkait dengan instrumen bukti fisik kami. Sebelum masuk bukti fisik, kami tayangkan profil kami. Tentunya tidak asing lagi karena kami bersama Bapak sudah berdampingan mulai dari kami junior hingga saat ini. Lanjut next, profilnya seperti itu, next langsung lanjut. Penghargaan dan juga pengalaman kami, saya yakin selama ini sudah preso dengan pengalaman tugas kami. Lanjut, ini progres sekolah kami Bapak. Di sekolah kami ada media untuk medsos yaitu website dan juga YouTube. Visi misi sekolah kami terwujudnya pelajar Pancasila unggul dalam prestasi, terampil serta berbudaya lingkungan. Kami jabarkan dalam visi, tentunya dalam visi tersebut adalah mengacu pada visi. Ada 10 misi. Next. Tim guru kami semuanya jumlah personil ada 21, baik itu guru maupun staf. Kondisi saat ini yang masih non PNS ada 7 personil. Next. Penghargaan yang diperoleh oleh sekolah kami: penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi, kepramukaan tingkat provinsi, olahraga bulu tangkis tingkat provinsi, dan juga penghargaan lainnya masih tingkat kota ataupun kecamatan. Moto sekolah kami yaitu mantap bisa. SDN Lampau mantap bisa, beriman, bertakwa, berkarakter, bersih, indah, sehat, dan asli. PKKS kami akan kami paparkan mulai dari kompetensi 1. Kompetensi 1, kepribadian sosial. 111A jadwal sholat berjamaah. Di sini perlu kami sampaikan Bapak, yang dimaksud jadwal sholat berjamaah adalah jadwal sholat anak-anak saat mereka berada di rumah, karena sekarang masanya pandemi. Walaupun pandemi, anak-anak tetap terkendali dengan jadwal. Bapak Ibu guru memonitor dari daring, sehingga anak-anak tetap tertib untuk kegiatan sholat. Berikutnya program hari besar keagamaan
Ini ada yang sudah terlaksana, ada yang belum. Yang sudah berarti memang jadwalnya sudah terlampaui. Yang belum karena kita juga menyesuaikan dengan jadwal berikutnya. Ada laporan pelaksanaan kegiatan, foto kegiatan, tatip sekolah. Tatip sekolah ini meliputi tatip untuk Bapak Ibu guru beserta karyawan dan juga tatip untuk siswa. Agenda harian kepala sekolah. Bukti fisik. Agenda harian kepala sekolah di sini adalah agenda yang mendampingi agenda rutin kami. Jadi ada agenda rutin, ada agenda kegiatan kepala sekolah yang terkadang tidak terencana secara online dan sebagainya. Daftar hadir ada di rekap fingerprint, di bukti fisik juga ada, sudah di print. Laporan kerja merupakan laporan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Catatan kegiatan sosial, kunjungan ke warga sekolah, ini bisa kegiatan silaturahim, bisa kegiatan empati ataupun peduli terhadap warga sekolah. Bisa di ya. Ya, lanjut. Adanya slogan 5S, Bapak. Slogan 5S menjadi budaya di sekolah kami yang penerapannya ini adalah setiap hari Bapak Ibu guru memandu dan juga sosialisasi dan diterapkan bersama anak-anak. Adanya dukungan dari warga sekolah ini sangat luar biasa sekali, dukungan dari masyarakat atau wali murid SDN Lampok. Berikutnya 121, laporan kegiatan rutin. Laporan kegiatan rutin adalah kegiatan rutin kepala sekolah setiap hari. Jadi selain kegiatan, selain agenda, tadi ada kegiatan rutin tersendiri. Daftar hadir kepala sekolah ada di Finjer dan ada di manual. Nah, ini berikutnya adalah program kerja kepala sekolah. Laporan hasil kegiatan, dokumen prestasi, buku catatan kasus dan solusinya. Semua bukti fisik ini bisa dibukakan di link yang sudah disiapkan. Next. Kotak saran. Kotak saran ini ada kotak saran manual, tetapi pada saat ini kebanyakan kotak saran atau saran wali murid masuknya melalui WA. Media elektronik. Media elektronik yang berada di SDN Lampok ini cukup memadai, Bapak sampaikan. Di sini ada 8 titik wifi, 8 titik wifi. Lalu ada juga untuk YouTube dan juga ada web sekolah. Nanti bisa Pak dibuka di link setelah pemaparan ini. Lanjut pada notula rapat. Oh, itu media elektronik. Media elektronik beserta passwordnya, sehingga teman-teman sudah semakin lancar untuk melaksanakan pembelajaran daring kepada anak-anak kita, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang online itu sedikit sekali untuk kendalanya. Berikut undangan rapat
penyusunan program sekolah. Undangan rapat penyusunan program sekolah ini kami buat pada akhir bulan Juni. Sekaligus setelah itu melanjutkan untuk menyusun program sekolah. Diharapkan atau yang kami terapkan sehingga pada tahun ajaran baru kita tinggal melaksanakan atau melangkah di program sudah siap. Daftar hadir dan notulen rapat adanya rencana program sekolah jangka pendek dari RKP ada Bapak, dan juga jangka menengah 4 tahunan ada. Belum sempat Pak Asto datang Pak Adi. Kami lanjut adanya dokumen sosialisasi keuangan ke warga sekolah. Di sini ada Pak terpampang di depan, di dinding depan itu ada juga di situ paparan. Nah ini untuk penggunaan rencana kegiatan anggaran sekolah. Jadi kami harus transparansi baik dengan warga sekolah maupun kepada masyarakat luas yang ada di sini. Adanya program sekolah yang terpampang di media informasi, adanya jaringan internet, email, website ada, kuesioner juga ada. Lanjut, notulen rapat yang menunjukkan adanya komunikasi dengan warga sekolah, kesiapan menghadapi masalah, notulen memecahkan masalah. Ini ada semuanya, dan juga notulen rapat menunjukkan siap menghadapi tantangan yang baru. Next. Dilanjutkan dengan dokumen laporan kegiatan kemasyarakatan dan juga dokumen laporan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan sekolah. Jadi kegiatan sosial ini selain di lingkungan sekolah juga di masyarakat sekitar, masyarakat luas. Untuk yang saat ini Bapak, di SD kami ada beberapa, ada 2 wali murid yang meninggal dunia karena COVID. Nah, kami juga melaksanakan kegiatan sosial walaupun tidak pada hari tersebut, jadi lain hari kami tetap mengutamakan kegiatan tersebut untuk kepedulian. Surat keterangan sebagai pengurus RT RW, dan juga di sini saya ada kegiatan Dharma Wanita PGRI Ranting, dan juga surat tugas untuk kegiatan kepramukaan baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota. Next, adanya apotek hidup atau greenhouse. Nah ini ada Pak, walaupun sederhana. Kendalanya kami adalah pendanaan untuk greenhouse ini. Kendalanya adalah pada pendanaan yang terbatas sehingga belum bisa mewujudkan greenhouse yang 100% itu memenuhi syarat. Memiliki aturan sekolah tentang tenggang rasa terhadap orang lain. Adanya dokumen kegiatan berkaitan dengan kegiatan simpati. Ada aturan sekolah tentang empati terhadap orang lain dan juga dokumentasinya sampai pada 16.3 B. Nah, 16.4a adanya berita acara penyelesaian konflik, baik itu konflik yang dialami oleh siswa maupun oleh personil. Laporan penanganan konflik secara internal oleh sekolah alhamdulillah bisa teratasi. Memiliki program kerja dengan lembaga lain yaitu MOU, masuk ke 172.
Nah, ini kami alhamdulillah MOU-nya yang dekat sini ada dengan Keranjang Mas, itu pengelolaan sampah. Lalu dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan. Sering sekali Dinas Perhubungan kunjung ke sekolah terkait dengan keamanan yang ada di jalan ini walaupun bukan jalan protokol, dan juga mengingatkan Dinas Perhubungan kepada kami untuk itu pohon yang di depan apabila sudah meninggi luar biasa harus dipotong karena berpengaruh terhadap pemasangan itu saluran listrik dan sebagainya. Kapan itu juga kami didatangi. MOU juga dengan Dinas Sosial, anak-anak pernah dilaksanakan kegiatan yaitu di Batu Malang, ya. Terus juga ke MOU-nya dengan kesehatan otomatis, ini Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota dan lainnya ada. Dokumen kegiatan ada, memiliki dokumen dukungan dari komite sekolah ada Bapak, termasuk yang saat ini yang terpenting akhir-akhir ini dalam 2 tahun kita tidak lepas, yaitu kerjasama dan kesepakatan terkait ini TPM dengan TPM terbatas itu juga ada dukungannya sangat luar biasa. Komponen 1 selesai, masuk ke komponen 2, ke kompetensi 2, yaitu kepemimpinan pembelajaran. Program sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah ada Bapak. Next. Laporan pelaksanaan program sekolah sesuai dengan visi dan misi ada. Tentunya kami juga ada, tidak semulus 100% begitu, tetapi ada sedikit kendala-kendala, tetapi kendala tersebut bisa kami tangani, bisa kami solusikan bersama mitra kerja kami di sekolah ini. Notula rapat pengambilan keputusan dan bukti berani menghadapi tantangan dan risikonya. Ini juga ada evaluasi keterlaksanaan program sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kadang kami kendalanya pada tindak lanjut Bapak. Tindak lanjut itu kami laksanakan, tetapi terkadang itu masih belum maksimal. Itu. 221 dokumen program sekolah yang memuat 5 prinsip ada di bukti visi. Program pengembangan SDM. Pelaksanaan program pengembangannya melalui apa saja? Berbagai cara di situ ada. Mulai dari mitra kerja kami Pak yang masih CPNS sekarang masih sampai akhir tahun terkondisi dalam kegiatan itu produksi itu masih itu tetap kemarin itu sudah lolos pada pemaparan hasil karya tulisnya sudah, nanti hingga akhir tahun ini mudah-mudahan beliau bertiga nanti bisa lulus melalui perjalanan yang penuh tantangan ini. Dan juga di atas kakaknya yang CPNS Bapak, kami memiliki 2 PNS yang masih masa kerja 2 tahun ini. Nah, di atasnya CPNS Bapak Ibu yang sudah PNS, jadi di sini terjalinlah untuk kegiatan pelatihan seminar itu saling mendukung. Dianggaplah di situ adik yang paling akhir, lalu ada kakaknya lagi, sehingga itu getol-getol sekali Bapak untuk mitra kerja kami karena memang usianya masih cukup muda.
pilih lagi saja. Ya, Langsung ke komponen 4. 4. Komponen 4. Program tahunan tentang pengelolaan dan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. Ada program ini dilanjutkan setelah dari program, yaitu kita membuatkan SK pembagian tugas ini. Jadi sudah disusun sebelum tahun ajaran baru. Dokumen hasil supervisi terhadap tenaga pendidik dan kependidikan, kami melaksanakan supervisi Bapak baik itu langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu program tindak lanjut dari supervisi tersebut. Next. Program sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan menjamin keamanan dan keselamatan serta kesehatan. Programnya ada. Dokumen hasil pelaksanaan program, lalu evaluasi pelaksanaan programnya, serta tindak lanjut hasil evaluasi. Untuk sarana prasarana di sekolah kami belum bisa mengusulkan dinas untuk mendapatkan bantuan sehingga sarana prasarana kami bisa merusak pada satu tempat. Terkecuali sarana prasarana untuk pembelajaran sudah terkondisi di dalam kelasnya masing-masing sesuai dengan tingkat kelasnya. Program perencanaan pengelolaan keuangan ada sesuai dengan juknis. Dokumen hasil pelaksanaan program pengelolaan keuangan, dokumen pelaporan ada, dokumen hasil evaluasi ada, yaitu di situ adalah dari bos dan juknisnya. Next. Program sekolah yang berwawasan lingkungan ada. Next. Program sekolah yang berwawasan lingkungan menjamin keamanan dan keselamatan serta kesehatan, termasuk dokumen hasil pelaksanaannya, hasil evaluasinya, dan juga rencana tindak lanjutnya. Next. Program kerja terkait dengan tertata usahaan yang mendukung program pencapaian tujuan sekolah. Dokumen hasil evaluasi serta rencana tindak lanjutnya. Program sekolah tentang sistem informasi dalam mendukung penyusunan program sekolah dalam mengambil keputusan. Ini juga dilengkapi dengan dokumen evaluasi serta program tindak lanjutnya. Program sekolah tentang layanan khusus yang mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik. Tetap ada programnya Pak, walaupun di situ belum bisa atau terlaksananya masih 50% karena masa pandemi ini. Tetapi semuanya tetap kami buatkan program. Observasi visualisasi pemanfaatan teknologi secara efektif.
Dokumen pemanfaatan teknologi oleh tenaga operasi dan juga penggunaan teknologi oleh PTK. Langsung ke komponen 6. Komponen 6. Supervisi pembelajaran. 6.1.1 Program supervisi akademik. Program supervisi akademik ini ada pada semester 1 dan juga ada pada semester 2. Dilanjutkan dengan jadwal supervisi beserta instrumen supervisi akademik. 6.1.3 Informasi jadwal supervisi terpampang dan menyatu pada jadwal ada di ruang guru, sehingga sebelum supervisi kami memang mengadakan pertemuan, lalu Bapak Ibu guru mengetahui kapan akan diadakan supervisi. SK pendelegasian tugas sebagai supervisor, kebetulan di sini ini yang golongan 4 hanya 3 Bapak, masih 3. Jadi saya sendiri, Pak Kaharudin sama Bu Siti Juwaria. Berarti di situ pangkatnya ada di atas teman-teman. Itu kami tugaskan sebagai supervisor. Pendelegasian supervisi kepada guru senior ada, hasilnya supervisi ada, dokumen instrumen supervisi serta evaluasi hasil supervisi akademik. Dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut, ada dokumennya. Berikutnya ya, tindak lanjutnya, dokumennya ada, dokumen hasil pelaksanaan NDMP atau pelatihan guru ada. Saat-saat sekarang ini memang sering Bapak Ibu mengikuti alur, yaitu kegiatan secara online atau webinar, ya, saling proaktif begitu. Bukti fisiknya ada, dokumen pelaksanaan workshop dengan narasumber yang kompeten. Ini untuk tahun ini terkait mendatangkan narasumber kami belum melaksanakan Pak, karena masih masa pandemi ini. Nanti mudah-mudahan berikutnya situasi akan segera normal dan kami akan menindaklanjuti untuk pelaksanaan workshop dengan mengundang narasumber yang kompeten. Terima kasih Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Tentunya ada banyak kekurangan dan kesalahan, kami tetap mohon untuk bimbingan dan binaannya. Nanti untuk bukti fisik ada di link kami, walaupun masih cukup sederhana dan banyak kekurangan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Janis beserta jajaran keluarga besar SDN Pangkok. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang ini kami diberi kenikmatan telah ketemu nikmat sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah untuk tahun 2021. Bapak Ibu yang hormati, terkait dengan kegiatan yang mana
kegiatan PKKS ini telah terlaksana dengan baik. Tentunya tanpa kerjasama yang baik dengan jajaran atau keluarga besar, tentu hal ini tidak akan tercapai. Tadi sudah kita ikuti dengan bersama, termasuk lompatan-lompatannya dari kompetensi kultural dan seterusnya itu nanti itu berarti bahwa apa yang dulu sudah kami janjikan itu sudah kami penuhi. Dalam arti yang terpenting kepala sekolah bisa menampilkan tayangan yang membuat kami asesor itu yakin, insya Allah kami bisa melakukan hal itu. Dan begitu kami tahu ini dilopati karena kita sudah tahu bahwa yang mendengarnya tidak tampilkan pun intinya tentu sama dengan yang sudah ditampilkan sebelumnya. Ucapan terima kasih yang kedua bahwa sekolah ini mewakili Adiwiyata di tingkat provinsi. Tentunya ini sangat mendukung tugas tingkat nasional, jadi wakil provinsi masih di tingkat nasional. Tentunya ini sangat membantu tugas kami karena dengan begitu dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penilaian ini tidak begitu menyulitkan karena kan sudah banyak atau include dengan file-file yang ada di Adiwiyata. Ini salah satu keuntungan ucapan selamatnya. Kemudian permohonan kami bahwa kegiatan ini berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun lalu kami sekarang ini ganti kepala sekolah yang mempresentasikan itu tidak bermaksud pertama kepala sekolah tentu akan mereview kegiatan-kegiatan selama setahun yang pernah dilakukan. Tentunya juga terdokumentasikan dengan baik. Kemudian dari teman-teman guru juga akan tahu bahwa tugas-tugas sekolah itu ya seperti itu. Jika pada saatnya nanti jika ada kesempatan untuk alih kepemimpinan, itu teman-teman guru tentunya sudah siap. Karena juga ini saya tahu betul dari awal ya dari aku, jadi mulai dari guru, kepala sekolah, kebetulan dari aku titik gitu aja. Setelah itu kita juga sering ketemu, termasuk ini kelingan papan tulis model ini di model di leluhurnya bukan di guru, di kemudian dua menurutnya. Karena apa? Saat ini papan tulis di gaya apa kan? Kapur ya tentunya tidak efektif lagi. Terus yang triplek ditulis kalau spesial ya tidak tepat karena apa ya? Membahayakan anak-anak. Tapi kalau langsung menempel di tembok itu sudah bagus. Karena apa? Efektif. Ya, efektif dipandang dari apa ya? Keindahan juga tidak. Ini sudah menyebabkan kelas yang lain sudah. Hanya kelas 1 Pak Endo. Iya. Kelas 1 saja. Karena masih perlu itu kotak-kotak. Iya. Nanti kalaupun kita menemukan ide yang model ini terus bisa kotak ya diciptakan lagi khusus kelas 1 belum. Kalau kotak itu kotak akhirnya kotak rambut yang di kamar mandi itu. Terlalu kecil ya. Nah itu kotaknya itu kan harus Tapi tidak apa-apa lah. Dan tentunya ini teman-teman yang masih muda, jika nanti suatu saat tidak ke tempat lain atau di mana teknologi ini tolong juga dikembangkan. Teman-teman KS yang tadi ini juga saling mengikuti. Ya. Karena apa? Murah. Daripada anak gaya kayu bolak-balik perbarui, bolak-balik setiap. Tapi kalau ini tinggal dikasihkan bulan ini apa itu ditempel itu aja lebih bersih lagi gitu. Di perawatannya lebih mudah. Kemudian file-file yang ada ini tolong nanti didokumentkan. Selain tersimpan di lemari yang terbagi jadi 6 kotak itu juga lebih banyak di komputerisasi digitalkan sehingga dokumennya tidak akan hilang. Maksudnya apa? Suatu saat nanti ada perubahan itu mudah.
Ya teman-teman yang muda ini tentunya bersyukur. Zaman umur bukan ini gak ini. Sing wis enek ketikan menunggu di penulis tangan mana harus tulis tangan. Katanya itu nanti. Sekarang ya tidak. Maka ini sangat-sangat mendukung sekali. Tolong ini nanti juga divideokan ya. Terus di YouTube nih. Syukur kalau di upload. Ini sudah live streaming. Goyang nanti. Terus nanti Bilangin dari Pak. Tapi kok nanti yang ini juga kita kumpulkan. Insya Allah saat kita kumpulkan besar ini kita kumpulkan jadi satu nanti kita masuk akun sama-sama bisa berbeda. Jadi dari sini kita upload, dari sana kita upload. Sehingga secara tidak langsung ini sudah promosi kepada lingkungannya. Kalau masalah PPTP kami tidak khawatir kalau ini. Karena apa? Ini juga pakai karena satu-satunya sekolah. Ini kalau bisa, ini kan bisa. Satu ada sekolah yang tak bisa hanya satu negeri. Di selatan ada dia. Kalau di Tar itu kebetulan cedek kalau UBM. Lagi ini waduh. Ini terdekat di Karangtengah. Makanya tadi kan Kak itu 40 kilo dari sini. Jadi itu termasuk keuntungan yang dari panjenengan. Lahan memadai, itu juga. Terus PTM, kami datang ke sini selain apa yang melakukan penelitian dari kepala sekolah, juga mengenai pembelajaran tatap muka. Tapi sudah ada informasi bahwa PTM 50%, monggo. Ketentuan kita meskipun sudah di level 1, tapi PTM-nya keputusan tetap 50%. Gurunya monggo, itu bukan oleh kepala sekolah kan. Kepala sekolah membedaki 100% bisa saja. Karena itu konsep WSH dan WSO itu yang penting adalah WS-nya, work from-nya. Soal rutin yang rumah, rutin yang sekolah, gurunya mangga pulang. Tiap hari guru tetap bekerja. Kemudian Satgas COVID-19 bahwa situasi tentunya sudah terbentuk tim Satgasnya. Tolong tim Satgas tiap hari memantau anak-anak. Anak-anaknya jadi relatif gampang karena diomong benar. Tapi bagaimana dengan orang tua, kenapa kalau yaitu bergerombolnya di jalan, yaitu tolong juga sekolah ikut ngopiak-ngopiak jika kalian bergerombol di depan halaman. Karena itu juga masih menjadi pantauan kita. Meskipun kita sudah di level 1, tapi prokesnya bahwa tetap dilaksanakan. Terus mengenai program sekolah bergerak, apakah sudah daftar? Itu Pak, kemarin itu kan kami mengumpulkan pernyataan. Tapi itu saya pulang itu yang bermaterai, tapi yang tidak materai ada akhirnya 12 peserta itu akhirnya kami belum daftar. Sampai sekarang kemarin berkuliah yang belum daftar itu gimana Pak? Usia saya di mana 1 bulan Pak, kurang 4 tahun kurang di 56 daftar saja. Terus kegiatan setelah ini banyak agak longgar. Jadi daftar saja, kita bermaksud biar nanti teman-teman guru karena nanti muda-muda ini juga bisa untuk menopang atau membantu kegiatan-kegiatan yang dari pandangan untuk berjalan. Tapi kuncinya tetap di kepala sekolahnya dulu, nanti kami kepala sekolah daftar dulu. Tanggal 3 4 Oktober itu masih ada waktu. Terus kemudian untuk teman-teman guru yang nanti insya Allah juga ada kesempatan gelombang ke-6 guru penggerak itu juga silakan daftar. Tadi memang belum, saatnya yang dibuka baru kepala sekolah tadi. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Aku dari Pak Primo, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera kita semuanya. Yang terhormat Bapak serta ini yang saya hormati, saya banggakan Komisaris PSDG, Kepala yang saya hormati dan saya banggakan telah mengikuti semuanya. Terima kasih dulu karyawan, hormati, berbahagia, bersyukur dan berbangga sekali ya. Hari ini kita bisa melaksanakan pilihan kinerja kepala sekolah sebagai agenda rutin dan dinas pendidikan kita. Saya kira saya tidak perlu membahas banyak hal ya. Pertama, sekali lagi saya sampaikan apresiasi, selamat, salut, dan kapolri ya, dan setinggi-tingginya untuk organis dan teman-teman itu semuanya dari warga besar SDN Lampok ya. Kita kasih pros dulu ya yang Haris, jadi ini saya sehingga saya rasanya sangat bangga sekali, bahagia sekali bahwa teman-teman tetap semangat ya, tetap antusias di dalam melaksanakan PKKS. Terbukti hari ini baik bukti fisik, penyajian, bahkan yang lain dari yang lain, yaitu bisa mempresentasikan, memaparkan terkait dengan bukti fisik di PKKS ini bisa tersampaikan dengan baik ya, dengan lengkap dan lancar ya. Kami dapat menyimpulkan dengan penuh keyakinan bahwa apa yang disampaikan itu luar biasa, sehingga kami tidak perlu untuk melihat semuanya karena kami tidak yakin, mudah-mudahan hal ini tetap dipertahankan ya, ditingkatkan ke depan ya. Tentu kita tidak boleh puas diri atau berbangga diri sehingga nanti hanya cukup sampai di sini ya. Dengan ini pula secara langsung atau tidak ya, kami bisa menggali sekaligus mengetahui ya potensi prestasi yang telah ditorehkan, potensi yang ada di sekolah, baik kepala sekolahnya, teman-teman guru, dan semua stakeholder yang ada di SDN Lampok. Dan saya sangat optimis sekali karena kelihatannya teman-teman di SDN Lampok sudah generasi, jadi sudah cukup banyak yang muda-muda yang kaum milenial ini, yang saya yakin sudah punya potensi, punya skill yang kira jauh lebih baik dibandingkan dengan kami. Untuk itu tentunya kami juga berharap banyak pada teman-teman agar bisa lebih berpartisipasi, proaktif, ya, meningkatkan atas kerja dan membangun komitmen, integritas, loyalitas, sehingga akan semakin membawa SDN Lampok menjadi berkembang dan jaya. Ya, saya hanya ingin memberikan tanggapan atau masukan terkait dengan program kerja sekolah. Mungkin kalau bisa ditayangkan, ada kayaknya
lebih bagus yaitu rencana sekolah jangka menengah. Ada kajian di 1.3.2. 1.3.2. Ya. Ya, betul. Aceh. Bertiga. Ya, misalnya kerja sekolah jangka menengah. Ya. Yang pasti loh. Betul ya, yang ini ya. Kalau saya lihat dulu covernya ya, di sini bukan ini, mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan ya, tidak termasuk untuk cari kesalahan ya. Jadi rencana sekolah jangka menengah atau yang kita sebut dengan RKJM ya. Di sini penyebutan tahunnya tahun 2021/2022 ya. Berarti ini ada miss ya. Kalau yang itu benar yang dipresentasikan. Tapi yang ini jangka menengah mestinya apa? 4 tahun ya. Dan saya lihat isinya juga isinya 4 tahun. Isinya 4 tahun hanya covernya. Yang covernya ya. Terus oke nggak apa-apa. Sama ya dalamnya sama. Oke, tapi kebetulan sama ya covernya ya. Iya. Ya, cover itu ya pilih isi mau pilih bungkus. Saya belum pilih bungkus. Kemudian secara sistematika dan isi bukan ya. Alhamdulillah untuk SDM Kampok ini saya kira sudah sesuai, sudah benar, ya. Dan ya hanya beberapa masukan saja ya. Lihat di bab 2 ya, profil ini. Ya, profil. Nah, untuk profil sekolah ini sebaiknya visi misi itu didulukan. Nah, visi misinya ditaruh di atas ya. Baru nanti diikuti dengan profil sekolahnya. Mengapa? Karena profil sekolah ini nanti sifatnya itu elastis ya, sesuai dengan kebutuhan. Grafis
visi misi selalu saya minta ditaruh di awal itu ketika dimaksud setiap dengan membaca program atau membuat program itu selalu ingat visi misi sekolah ini. Ini lama-lama akan terinternalisasi dalam diri kita, jiwa sanubari kita, sehingga tidak hanya hafal atau mungkin hanya dipasang di dinding, tapi dengan tidak pernah ingat, gitu ya. Tapi dengan selalu setiap membuat program diberikan visi-visi itu, dengan akan mudah-mudahan lama-lama akan paham ya. Dan visinya sudah mengacu ke profil pelajar Pancasila, berarti sudah di review dengan dia. Ini kan ada perubahan-perubahan semacam itu, ya. Kemudian di bab 3 itu identifikasi masalah. Nah, di sini ditampilkan dengan istilah identifikasi masalah. Ya, subjek masalah ini hanya soal istilah saja. Yang penting begini, di dalam membuat program kita selalu harus ada apa? Pijakannya, ada dasarnya, berdasarkan analisis, ya, analisis kondisi awal atau analisis permasalahan. Nah, itu bisa berupa analisis SWOT biasanya atau analisis konteks masalah. Dengan memahami, mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, maka akhirnya perlu dibuat rencana atau program-program yang sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan kebutuhan. Itu logikanya begitu ya, buat program. Intinya itu bab 1, bab 2, bab 3 itu mesti apa istilahnya, polanya seperti itu. Bab 4-nya, coba saya lihat bab 4. Bab 4 ini sudah langsung masuk ke bagian inti, bagian utama dari program. Ya. Bab 4 itu bagian inti atau utama dari suatu program, ya, yaitu program strategis sekolah selama 4 tahun, atau di sini langsung rencana kerja memenuhi cakupan berapa SMP. Itu ditegaskan bahwa nanti bahan utamanya dari program ini, ya, ini betul. Plus kalau saya lihat di sini ada 11, berarti 8 ditambah 3, ada tambahan 3. Ada tambahan, berarti yang ke-9, 10, 11. Itu merupakan program-program yang bisa dikatakan keunggulan lokal atau wisdom lokalnya atau kekhasan atau keunikan. Saya akan lebih pas sayangnya kalau program-program tambahannya ini tetap mengacu ke muatan kurikulum jenengan. Jadi di muatan kurikulum jenengan ada muatan nasional, ada muatan lokal, ada muatan tambahan. Nah, itu mengaturnya harus ke sana sehingga nanti lebih pas sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Mungkin ada di sini ada apa? Mungkin secara khusus masuk di pengembangan budaya lingkungan ya barangkali bukan ya. Tapi bisa langsung mungkin ya ke adiwiatanya barangkali itu misalnya. Atau literasi, atau mungkin apa ya gitu ya. Itu program-program tambahannya yang merupakan kasan bukan. Nah, sekarang yang kita kritisi di sini. Di sini kan menyebut langsung Bu ya, tahun 21, 22 sampai dengan 22, 24, 25 ya, di atas tadi ya. Nah, seharusnya menurut saya program ini masih terlalu global, masih terlalu apa? Masih terlalu umum, sehingga timeline-nya itu tidak muncul. Timeline-nya, pembagian waktunya. RKJ ini kan 4 tahun. 4 tahun kan ya. Maka harus ada apa? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Itu pembagian waktunya, timeline-nya. Sehingga nanti walaupun cakupannya tetap sama, mengacu ke 8 SMP, ya, tapi per tahunnya itu harus muncul sehingga capaiannya
targetnya tiap tahun itu jelas perbedaannya. Secara signifikan akan muncul. Karena nanti itu yang akan kita breakdown ke RKT. Kalau masih seperti ini, nanti kita breakdown ke program tahunannya masih hilang lagi, lepas lagi. Ya, sehingga di sini menurut saya program, rincian program, bentuk program itu sebetulnya kan sama ya kata kuncinya. Apa itu? Program. Jadi bisa diringkas saja langsung ke apa? Ke bentuk programnya atau langsung ke rencana kerjanya, ke program kerjanya. Walaupun tetap yang ada cakupannya di sini ya. Pertama SKL, programnya apa saja, kan itu ya. SI programnya apa saja. Sampai proses penilaian, PTK, Sarpras, pengelolaan pembiayaan dan pros-prosnya tadi. Oke. Nah terus di sampingnya itu timeline-nya. Misalkan di SKL itu contoh yang mudah. Di SKL itu misalkan sekolah ini rata-rata ujian sekolah anak kelas 6 itu misalkan di tahun 21-22 itu misalkan 80. Kan tahun berikutnya harusnya kan apa? Naik, begitu loh. Nah, maka di 21-22 80,0 atau 8,0. Tahun berikutnya misalkan 80,5. Di 23-24 81. Di 24-25 81,5. Jadi ada Pak, ada target hasil yang kita harapkan itu jelas. Karena kami masih belum Pak. Yeah. Dalam 4 tahun ini masih diam selama 4 tahun. Nah. Berarti harus di. Iya, harus di. Nah itu program-program yang secara kuantitatif maupun secara kualitatif bisa dengan prioritaskan dengan apa mengatur step by stepnya gitu, sehingga nanti akan apa ya, akan mudah ketika kita memberikan ke program yang lebih gede. Program-program itu kita andaikan seperti aliran sungai gitu ya. Program besar atau bagonya ini ada RKJM ini yang tahunan. Kemudian di bagian hilirnya itu sepanjang aliran sungai itu nanti RKT dan RKS. Dan nanti akan saya hubungkan dengan program yang turunan yang kecil-kecil yang kita sebut muaranya. Jadi nanti program ini bisa satu garis lurus linear, net, ya, sinkron, sehingga kita bisa melihat, oh program ini dari mana? Oh ini di RKS, ini di RKT, atau di RKS. Kita ingin seperti itu, dan mudah-mudahan tahun depan waktu saya akan melihat seperti itu. Karena akan saya di PKKS tahun depan saya ingin tolong saya diberikan RKJR, RKT, RKS dan satu contoh program turunan yang nyambung satu garis lurus. IPR-nya nanti itu, ya. Dan yang mudah-mudahan ini bisa paham dan membantu, ya. Itu Bu Anis ya. Nah, terus di RKJM ini saya kira yang belakang ini ada RKJO, RKJM tahun 20 ya. RKJM itu cukup apa? 4 tahunan, cukup 4 tahunan Bu ya. Jadi kalau sudah ngomong RKJM berarti ya dipakai terus. Tapi apakah bisa direvisi? Bisa. Contohnya tadi misalkan di tahun kedua ternyata rata-rata US itu sudah 81. Berarti dengan bisa buat khusus di capaian US tadi. Ternyata di tahun pertama sudah mencapai 81. Jadi ada namanya perubahan apakah jika kami khusus di bagian yang perlu diubah disesuaikan. Itu dinamikanya seperti itu ya. Tidak ada RKS-nya ya. Nah di RKJM ya tidak perlu menampilkan RKS. Ini ada RKS-nya. Walaupun ini RKS yang sifatnya apa? Prediksi ya, global. Misalkan ke tahun ini sekian, tahun ini sekian gitu ya. Nah itu kalau hanya global untuk prediksi saja, oke, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya RKS
yang semacam ini saya kira sunnah saja, nggak harus ya, nggak harus ya. Termasuk setelah dengan menyusun ini tadi di program strategis yang bagian A tadi ya, itu ada strategi pelaksanaan, kemudian ada hasil yang diharapkan kan, coba berikan lagi di program strategis. Nah ini hasil yang diharapkan, ini kan hasil yang diharapkan ya. Nah coba ya perhatikan, menjadi janggal ya ketika di hasil yang diharapkan itu tahun 21, 22, 22, 23, 23, 24, 22, 24, 25 ternyata sama. Nah, mestinya kan harus ada peningkatan. Nah ini kelihatan janggal di sini. Maka ini nggak nyambung dengan apa? Dengan yang program strategisnya tadi, karena di program strategis tidak dimunculkan timeline-nya. Jadi, paham ya? Artinya gini, yang base strategi pelaksanaan boleh dicantumkan, hasil yang diharapkan juga boleh dicantumkan, asal di sini tampak tidak ada apa kenaikan, stagnan, kan tidak masuk akal jadinya. Mestinya ini adalah apa Bu? Hasil yang diharapkan itu menurut saya secara otomatis kalau dengan memasang targetnya per tahun tadi itu sudah step by step, juga ada tahapan-tahapannya, ya otomatis itu kan yang hasil diharapkan. Nggak usah diomongkan lagi, misalnya kan itu loh diharapkan. Nggak usah diomongkan lagi, nggak usah diharapkan. Jadi kalau tahun 21, 22 ini kita sudah ngatur targetnya sekian, tahun 22 sekian, tahun 23 sekian, tahun 24 sekian, otomatis kan nggak perlu lagi ada target semacam ini. Karena apa yang kita ingin capai ya itulah hasil yang diharapkan, logikanya begitu. Nah ini di depan tidak ada, tapi di belakang muncul apa? Hasil yang diharapkan. Nah, hasil yang diharapkan dari mananya? Jelas, betul. Ya, paham lu ya? Jadi buat program sebenarnya sederhana saja Bu. Yang penting pokoknya di bagian utamanya tadi programnya apa, terus langsung dibuat prioritasnya. Per tahunnya ini targetnya apa, capaiannya apa kan gitu. Ya, itu yang penting sebenarnya. Kalau istilah ada program strategi, rincian program, bentuk program itu saya kira bisa diringkas jadi satu ya program. Paham ya? Ya Pak. Kemarin langsung di akhir tahun terakhir itu langsung ditulis terus akhirnya. Ya, makanya. Nah itu nanti akan menyulitkan ketika jenengan mau berbreakdown ke RKC agar RKT-nya itu nanti jalan dengan RKC. Oke ya. Nah setelah itu tinggal nanti di breakdown dari rencana sekolah jangka pendek atau kita sebut RKT. Di sini sudah menyebut tahun 21, 22. Nah ini yang maksudkan. Sistematika sudah betul, pendahuluan betul, dua profil betul, bab 3-nya di sini mengambil istilah evaluasi rencana kerja tahunan dan tindak lanjut. Nah ini yang dimaksudkan apa? Evaluasi RKT tahun sebelumnya, gitu. Nah, jadi harus paham. Yang dimaksud di sini harusnya apa? Evaluasi rencana kerja tahunan dan tindak lanjut mestinya di sini harusnya RKT tahun berapa Bu? Tahun 20. Iya, mestinya tahun 2021. Iya. Itu baru bisa dijadikan apa? Aturan untuk membuat RKT tahun. Iya. Nah, gitu. Nah, ini sudah mulai masuk, sudah paham ini. Berarti nanti mau arahnya kemana bisa sih? Evaluasi. Nah, di sini kelihatan evaluasi dan tidak lanjut dari satu, nggak apa-apa. Evaluasi dari tidak lanjut itu jadi satu paket nggak apa-apa. Nah, karena memang kalau dipisahkan nanti karakter malah lepas malah hilang nyambungnya kamera, ya. Nah, itu Bu ya, paham Bu ya? Nah, di evaluasi nanti sebenarnya kalau tadi item-itemnya per programnya itu sudah jelas dan spesifik, itu ya tinggal di copy paste seperti ini toh. Di copy paste, kemudian evaluasinya itu
mungkin ini sudah sangat bagus ini ya, menurut saya malah sangat apa, sangat rigid gitu. Tapi menurut saya evaluasi itu mungkin cukup terlaksana atau tidak, terpenuhi atau tidak gitu, terus catatannya apa, terus di sini tidak lanjut gitu ya. Nggak apa-apa, ini saya kira bisa ini dipakai ya kolom ini, saya kira karena di sini memunculkan dua hal tadi ya, evaluasi dan tidak lanjut. Tapi yang penting harus dipahami, ini adalah evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya. Makanya setiap program ada evaluasinya dan tidak lanjut ini. Nah ini dijadikan apa? Acuan buat RKT. Nah sekarang bab 4-nya RKP-nya itu sendiri, berarti rencana kerja tahunan atau rencana kerja tahun 21-22 ya. Nah ini mestinya kalau sudah ada timeline tadi dari RKJM, tinggal diapakan? Di breakdown, tinggal di copy. Nyambung kalau nanti seperti itu, nyambung dengan yang di RKJM. Di tahun pertama, RKJM tahun pertama, oh ini program-programnya, mulai SKR, SI, proses, pengenalan sampai muatan-muatan tambahannya atau program-program tambahannya tadi. Tapi bahasa, terus programnya dibuat lebih apa? Lebih spesifik, lebih apa? Lebih rinci, lebih detail. Itu ya. Sudah cukup itu saja. Nah, di sini sudah betul tadi di sistematikanya di bab 5-nya ada RKAS. Betul. Jadi setelah kita menentukan program sekolah, kegiatan sekolah A sampai Z, bla 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 bla, maka untuk melaksanakan itu kan tentu perlu dana, perlu anggaran. Walaupun mungkin setelah kita identifikasi tidak semua program itu mungkin perlu dana ya. Mungkin hanya program-program yang membutuhkan dana. Cuma di sini masalahnya yang saya temukan Bu, karena rekasnya ini adalah mengikuti aturan BOS. Nah, ini yang belum nyambung. Nah, tugas ini nanti mencoba untuk mencari benang merahnya. Misalnya begini, BOS ini kan pakai nomenklatur istilahnya apa ya? Pengelolaan pendidik, pengelolaan apa? Bidang pendidikan. Kemudian pengelolaan pendidikan sekolah dasar. Terus langsung ke nomenklaturnya itu misalkan seperti kopi, konsumsi, gitu ya. Nah ini yang saya juga istilahnya dibantu ya. Yang saya maksudkan RKS di sini adalah RKS yang langsung apa tadi? Sesuai mengacu ke rencana kerja lingkungan. Mulai SKL tadi itu programnya apa saja, NT apa saja, terus yang perlu didanai itu yang mana saja, mungkin BPDB, APRS, PAS, kan gitu Bu ya. Kalau itu maju ya, itu nanti bisa naik kalau dengan seperti itu. Paham gitu ya? Dan tidak perlu dengan kolom yang rumit atau pakai apa istilahnya. Di sini kan ada nomenklatur gitu. Mungkin di RKS-nya yang saya maksud di RKP itu mungkin nggak apa ya. Nggak. Kalau bisa disesuaikan nomenklaturnya dengan ini ya monggo. Tapi yang penting yang saya inginkan bahwa program jenengan itu sudah tertera mulai awal tahun sampai akhir tahun itu A sampai Z seperti ini. Kemudian RKS-nya nanti sesuai dengan dana yang kami mampu itu adalah untuk kegiatan ini sekian, untuk kegiatan ini sekian, kegiatan ini sekian. Ini tetap kita pakai, ya. Tetapi untuk memasukkan anggaran yang ada di program itu misalkan sesuai dengan program itu bagaimana Pak? Bagus, makanya itu yang saya maksud. Jenengan mungkin bisa mengidentifikasi rekasnya BOS. Ya. Yang sesuai, yang apa, yang bisa langsung diadopsi, gitu ya, bisa diadopsi sebagai kegiatan. Sehingga nanti bisa match, itu yang saya maksudkan, gitu. Sehingga nanti begini, mungkin ya cara kerjanya untuk menentukan program-program itu bisa dengan istilahnya baik, induktif itu ya berarti ya, cara berpikir induktif.
mengambil yang khusus-khusus ya, yang sudah ada di bos itu, ditarik seret ke RKT, ditarik seret ke RKCM, sehingga nanti akan apa? Nyambung. Mungkin begitu caranya. Netani, memang begitu. Sehingga nanti betul-betul apa? Dengan memahami dari segala sisi. Ya toh? Nah, oke, sampai RKJM, RKT, RKS ini adalah program hulu dan hilir. Program muaranya nanti begini. Saya tanya, di instrumen jenengan ada enggak satu kompetensi atau komponen yang satu kriteria itu indikatornya 1 sampai 4 itu berurutan guys? Satu rangkaian. Misalkan mampu menyusun apa? Mampu menyusun program. Terus berikutnya apa? Mampu melaksanakan, mampu mengevaluasi, mampu interaksi. Ada tak yang seperti itu? Ada banyak ya. Kelas PTK dan sebagainya kan itu ya. Menyusun program, melaksanakan program, evaluasi dan semuanya program seperti itu. Nah, katanya misalkan sekolah ada enggak DPDP? Ada enggak MPLS? Ada enggak pendalaman misalnya? Ada yang anggap saja ada kalau normal gitu. Ada enggak ujian? Ada. Pas, dan seterusnya ya. Semua itu ada programnya? Ada. Ada ya? Jadi kan program berdasarkan apa? Itu membuat program berdasarkan kalender pendidikan. Kalender pendidikan. Berarti harusnya yang kita jawab. Iya, harusnya tinggal AS itu harusnya DNKT dan RKS dan RKJM itu. Nah ini saya sebut dengan program turunan atau program kecil. Sehingga nanti RKJM, RKT, RKS dan semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu harus berdasarkan program sakilengi, gue, saksile, saiki kan gitu ya. Yang semua ada sih. Yang seperti itu kan, yang isi digital atau spontan itu mesti ada, masih itu ya. Tapi kan secara garis besar, secara umum yang merupakan kegiatan-kegiatan rutin itu harusnya sudah apa? Sudah ada program besar maupun program kecil. Nah, itu ya Bu. Jadi buat program, jadi ketika PU itu mulai PDB bentuk panitia, panitianya mulai kerja membuat programnya dia dari mana? PDB ini di RKS ini dananya sekian, kan itu lah bentuknya. Nah, gitu. Itu MPLS, panitianya bekerja mulai buat program. Programnya apa saja? Nah ini kegiatannya apa saja itu adalah ranahnya ketika di penyusunan program kecil itu. Dananya dia di mana? RKS. Nah, kan gitu harusnya. Nah, ketika jenengan sudah membuat RKJM, buat RKT, RKS yang linear ditambah dengan program turunannya yang muara-muaranya tadi, itu jenengan masih memenuhi indikator yang berapa? Indikator besar satu si menyusun program. Nah, bagaimana dengan indikator kedua melaksanakan program? Otomatis ketika program sudah panitia atau DPP membuat program, panitia MPLS membuat program, pada hari dilaksanakan. Betul? Kan gitu ya? Setelah melaksanakan program, apa yang dilakukan? Evaluasi. Langsung evaluasi? Dokumentasi? Atau apa istilahnya? Yang lebih profesional, laporan. Membuat laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban, kan gitu ya? Nah, membuat laporan sama sistematikanya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 profil, bab 3-nya di laporan ini tinggal apa istilahnya hasil pelaksanaan atau pelaksanaan kegiatan sama saja. Pelaksanaan kegiatan. Di pelaksanaan kegiatan maka yang dituliskan harus apa adanya.
tidak boleh ada opini, tidak boleh ada pendapat dulu. Jadi katakanlah di mulai jadwalnya terlaksana sesuai jadwal apa enggak, kegiatannya terlaksana semua apa enggak, materinya sesuai apa enggak, dan itu ya itu ditulis apa adanya. Sampai anggarannya berdos semua, gitu ya. Ya kurang apa tutup apa kurang, gitu ya. Juga ya penutup itu namanya laporan, baru dilampiri dengan apa tadi, dokumentasi. Jadi absensi, ada undangan, daftar hadir barangkali ya, itu ya, mungkin foto-foto kegiatan. Jadi nanti antara program kemudian apa pelaksanaan itu nyambung, jangan sampai program ada langsung evaluasi. Pelaksanaan di pokoknya sudah selesai Pak. Betul lagi foto-fotonya ya. Kan biasanya begitu. Ya foto-foto, kayak foto tahun ini ya. Kayak foto tahun ini. Ya orang ini laporan kegiatan itu hakikatnya adalah bukti dari melaksanakan program. Jadi laporan kegiatan itu bukti dari melaksanakan program atau pelaksanaan program. Kalau program sudah benar, pelaksanaan sudah benar, maka otomatis evaluasi itu nanti dengan sendirinya. Dan tadi evaluasi itulah kita baru menyampaikan opini atau pendapat. Jadwalnya nyapa kok jadwalnya kok mundur, kok maju, kok dananya kok kurang nyapa, kegiatannya kok hanya jalan seperti ini, hanya jalan sebagian atau senang. Nah itulah di bagian evaluasi. Makanya di evaluasi sebetulnya cukup bisa disederhanakan tadi bukan ini. Evaluasi programnya apa? Misalnya di RKT programnya apa dalam 1 tahun ini? Evaluasi RKT ya. Saya tapi master programnya tinggal dikasih catatan apa evaluasinya terlaksana atau tidak terpenuhi atau tidak kan gitu ya. Terus catatannya apa? Otomatis kalau sudah mengetahui catatan-catatannya sebab-sebabnya kendala-kendalanya apa, otomatis nanti apa? Tindak lanjutnya itu akan jalan. Kalau sudah seperti ini maka terpenuhilah apa tadi itu indikator 1 menyusun program, indikator 2 melaksanakan program, indikator 3 mengevaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut bisa langsung satu paket saja. Karena kalau dilepas nanti hilang, sambungannya hilang, bingung. Itu, ya. Kira-kira sudah ada pencerahan ya? Sudah sangat sekali pencerahannya. Yeah. Ini kami ke depan harus berusaha Pak. Betul. Teman-teman harus bisa tetap mendukung kami. Itu kan jelasnya tadi setelah disampaikan oleh Bapak bahwa kepala sekolah tidak mungkin ya berjalan dengan sendirinya tanpa kerjasama yang baik dari teman-teman. Sehingga terkadang kesulitan kami, kendala kami adalah itu Pak. Di pembuatan program itu terpusat pada beberapa sudah dibentuk tim misalkan, tapi pembuatannya itu masing-masing tim itu terkadang itu belum bisa melaksanakan, sehingga terpusat pada beberapa tersebut. Ini gambaran dari Pak Primo serta Pak Abdul Yono, kami sudah sangat banyak sehingga nanti dan teman-teman kami juga langsung bisa menyerap sehingga nanti bisa kita itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan ini ada hikmah dan manfaat, bisa mencerahkan. Saya ingin sekali program yang ada di sekolah itu betul-betul program yang hidup, yang smart, spesifik, measurable, achievable, realistis dan time-bound. Jadi misalkan itu ya. Nah, menjawab program smart yang di kriteria 2.2 itu
bukan berarti dengan membuat artikel atau membuat makalah program smart, enggak. Ya, seperti itu. Ya. Ada enggak itu. Ya, ini kan saking pengen jawab itu gitu ya. Nah, program jenengan itu smart kalau sudah seperti itu tadi gitu loh. Itu otomatis sudah smart kalau programnya sudah sinkron, match, ya sesuai dengan kenyataan dapat dilaksanakan, gitu. Nah itu berarti smart, benar? Ada program smartphone. Apa hanya uraian-uraian bukan itu mas, itu hanya artikel tentang program smart. Tapi program smart yang dalam arti para sekolah mampu menyusun program yang mengandung 5 prinsip: specific, measurable, achievable, realistis, dan attainable. Itu adalah program yang harus nyambung ke orang RKCM ini Papua, ini Aceh, RKS ini kita, itu jenisnya tidak semak. Paham ya? Nah itu, saya kira itu. Terima kasih atas. Untuk RKCM kami berarti tahun depan berarti RKCM-nya kan ini berlaku sampai tahun 2024. Ya, 2025 artinya ada segala sesuatu yang tadi perlu kami revisi masih bisa kami revisi. Bisa, monggo. Berarti mulai yang 21, 22 ini sudah direvisi gitu ya. Oke, Pak. Intinya akseptasinya sudah. Intinya akseptasinya sudah sudah masuk, sudah kena. Cuma ada yang hilang tadi itu. Ketika di program strategisnya itu yang 4 tahun itu sifatnya global. Nah itu dengan untuk ngecas ke RKP per tahun itu kan mikir lagi. Akhirnya hilang, nyambung gitu. Lalu ketika sudah ditetapkan per tahunnya itu, nanti insya Allah RKP per tahunnya akan nyambung terus. Itu ya Bang Jan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan membawa hikmah dan manfaat untuk kita semuanya. Cara yang lebih baik, lebih smart ya. Sama maaf kalau kata-kata saya ada yang kurang berkenan, nanti tadi menyinggung semata-mata itu kekurangan dari saya, tidak termasuk untuk mencari-cari kekurangan atau kesalahan gitu, tapi semata-mata kebaikan kita. Terima kasih, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Cahyono beserta Bapak Rio yang telah memberikan pelajaran kepada kami. Segala sesuatu yang telah disampaikan tadi sangat-sangat bermanfaat bagi kami, Pak. Kami mohon doa restunya, semoga segala kekurangan kami tadi ke depan bisa tersolusi tepat dengan kerjasama yang baik dengan mitra kerja kami. Luar biasa mitra kerja kami, Pak, dan saat ini juga langsung bisa menerima penyegaran dari Bapak, sehingga nanti ke depan tentunya kita bersama lebih semangat untuk mewujudkan sekolah SDN Kelangko ini yang semakin jaya. Itu ada kurang lebihnya dari kami, mulai dari awal hingga akhir acara ini. Mohon untuk dimaafkan Bapak, dan sekali lagi mudah-mudahan masa pandemi ini cepat berlalu, berakhir. Suatu saat nanti kami sangat membutuhkan Bapak untuk memberikan suatu pembinaan atau bimbingan untuk saya khususnya dan untuk teman-teman kami semua terkait baik mengenai program ataupun
segala sesuatu untuk membawa sekolah ini lebih baik lagi. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak dipununjuk dipersilakan. Itu nanti barangkali kalau kita menurut dari kantor atau dari rekan KKS mungkin tambahan, ya nanti kita bisa ditindaklanjuti masalah sekolah itu lepas direvisi. Dan kalau sudah siap mungkin bisa didesimasikan ya kami bisa sekolah. Maka workshop kita atas dukungan dan juga kesediaan yang sangat kami harapkan. Terima kasih. Monggo dipununjuk diperlihatkan. Ada sudah disiapkan Kak, karena sekarang sudah pukul 1:05, sudah waktunya mengisi Pak ini. Sudah waktunya mengisi dan siang monggo di bawah sudah disiapkan apa adanya, monggo dinikmati. mantap, betul. Sudah dimatikan ini.